Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasanmu ya dan solusinya. Sehubungan saya punya saudara itu ketika wudhu itu sampai makan waktu banyak sekali. Ketika ta'awuz dan basmalah tidak cukup 2 kali, sampai kedengaran sekitar 4 meter kedengaran. Lebih-lebih ketika mandi wajib, itu otomatis sholat subuhnya sampai matahari terbit. Jadi saking lamanya di di kolam, sampai mandi sudah habis setengah bak, dibantu dengan shower juga kayaknya masih belum puas. Itu bagaimana kira-kira untuk mengatasi orang semacam itu supaya tidak lama-lama di kamar mandi, kemudian ya tidak ketinggalan sholat berjamaah, karena kalau wudhu itu selalu ketinggalan sholat berjamaah. Jadi mohon penjelasannya. Nah, selama ini masih kesulitan untuk mengatasinya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah penyakit waswas. Ada satu orang alim ditanya, ada seorang sudah wudhu sempurna, setelah itu dia mau sholat mikir, saya belum wudhu, gimana hukumnya? Batal wudhunya karena sekarang dia gila. Kamu sudah wudhu kok bilang belum wudhu, berarti gila. Orang gila batal wudhunya. Orang waswas itu orang gila, orang waswas itu orang gila. Maksudnya guyonannya, orang sudah wudhu sempurna, mau sholat, saya kayak belum wudhu. Oh ya batal wudhu ente karena ente gila. Waswas ada setan. Tidak ada orang alim waswas. Biarpun orang alim, kena waswas jadi paling bodohnya manusia, kata Imam Ghazali, bukan kami ngomong. Ada apa waswas? Waswas itu ada setan, jadikan dia nggak khusyuk sholat, takbir, wudhu satu kolam dan sebagainya. Dia jamin nggak khusyuk dia. Dia biarpun dalam keadaan sholat lihat ikat kakinya, jalannya tadi lewat mana, tadi sudah diusap belum, mau gimana mau khusyuk? Kata Imam Ghazali, katanya ahmak, ablah, jahil bidinih, orang bodoh, dungu, tolol, goblok, apalagi pokoknya kalau ada 10 judul 10 itu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali paling, karena ini ada apa orang kena waswas itu? Biasa waswas itu dari gurunya waswas. Kalah sama ibu-ibu haji pensiun itu, baru 2 bulan sudah bisa bismillah bener. Ini mondok bertahun-tahun. Bu haji pensiunan sudah, saya sanjung ini. Ngalahin ustadz 10 tahun mondok baca bismillah aja bulet. Wudhu kalah sama orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Waswas adalah penyakit. Itu setan yang menggoda, bikin tidak khusyuk. Mulai wudhu nggak khusyuk, mandi besar nggak khusyuk, sholat nggak khusyuk, ngapa-ngapain tidak khusyuk. Ada suatu ketika ada orang waswas ketemu dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos, seorang alim besar, ngerti semua madhab. Dia waswas karena di rumahnya itu ada banyak kambing gitu. Saya mau ke masjid, waswas balik lagi, enggak. Takut bajunya kena kotoran kambing. Wah ini. Ente sholat di atas kotoran onta. Ya Imam, sudah itu sholat begitu. Dosa yang nanggung saya. Akhirnya sholatnya di atas kotoran. Setelah sholat di atas kotoran, gimana sholat? Ente tahu enggak? Menurut mazhab Malik kotoran itu tidak najis. Ngerti? Sholat ente sah, beres. Jadi luas ilmu tuh. Jangan, makanya ini harus diperangi orang kayak begitu tuh. Nah, kalau udah dihukum, kalau ente was-was lagi dirotan 100 kali gitu, biar kapok gitu itu. Dan itu mengganggu orang. Kalau ngajari fikih itu fikih bulat. Masalah istishab niat, Allah itu harus menghadirkan semua niat sampai mabuk. Mbak talinya pakai noleh. Ada marid sakit. Biarpun alim adalah jadi bahlul, jadi jahil. Saya keras juga gitu, niru Imam Ghazali. Itu ngerusak murid, ngerusak orang ibadah. Orang mau bangun malam, buru-buru mau tahajudan musim dingin, dia kebayang wudhunya setengah jam, nggak tahajudan dijamin dia. Pucet gemeteran begitu, wudhu setengah jam. Sampaikan kepada orang seperti itu, kata Imam Ghazali, ente bodoh, ente goblok. Imam yang lain mengatakan ente gila. Nah, ini betul harus begini, karena untuk ngobatinya harus begini. Kalau nggak keras nggak bisa. Haji wudhu sederhana, wudhu dengan satu gelas kecil tuh, satu wajah selesai, satu usap wajah selesai.
istinja kalau dengan kalau dingin-dingin istinja dengan tisu selesai. Suruh hal-hal begitu dia kalau dia jadi perlu dididik. Suruh sholat di atas kotoran unta itu nanti. Adalah orang-orang aneh. Memang itu nular loh ya. Pernah kita masuk satu tempat, imamnya, kiainya itu pakai bismillahnya tuh keras begitu, lambat lagi. Tidak jadi. Saya sudah gini, kan kita ngikuti takbir imamnya kan sunnah, gini. Kita gini, batal lagi. Tidak jadi lagi. Kan dapat Akbar. Wahai sahabat nih, dapat Allah Akbar. Suara sidnya semuanya, santrinya semuanya begitu. Allah. Kita salah satu dengan sahabat kami waktu itu datang satu makanya. Ya Allah, sampai kita tidak khusyuk dijamin dia juga tidak khusyuk. Itu adalah setan. Yang goda adalah setan was. Nggak usah sederhana. Udah kan ibadah. Harus beruduk dengan orang fakih itu. Masya Allah ya. Cara mengobatinya harus ditekankan. Kalau dia adalah bodoh dengan begitu, kalau lu dibilang kalau dia itu gila dengan semacam itu. Kata Imam Ghazali, tidak ada orang alim yang was-was. Kalau ada orang alim was-was langsung tidak alim. Bukan kami yang ngomong, Imam Ghazali sudah. Dengan ilmu memeranginya. Was-was itu karena perasaan. Sudah gebiar-gebiur. Bahkan dijelaskan dalam fikih. Kalau seandainya kita ragu tentang niatnya tadi, asalkan kita sudah keluar dari mandi, anggap sudah selesai. Mohon maaf, Anda tidak pernah di negeri dingin. Kalau orang lagi mandi janabah di negeri dingin terus tidak punya air panas, mandi besarnya ngebut. Sebelum mandi sudah siap anduk, langsung andukan begitu. Sudah begitu was-was, matilah dia nanti dia. Dinginlah ini, musim dingin kayak es. Membayang repot. Dia mulai dari ibadahnya susah, mukanya itu sudah nggak mesra tuh. Ada orang was-was tuh. Ini ikut Imam Ghazali ini. Kenapa kalau saya ngomong begini? Saya cinta kepada yang kena was-was ini. Jangan sampai begitu. Gampang, enteng. Allah istighdarnya, istishabunnya. Istighdarnya adalah mu'tabaratut tsala, niat maksud salat fardu wajib. Allahu akbar. Al-Fatihah. Wudu selesai. Wudu dengan air, jelas airnya air suci mensucikan sudah. Kalau ada ragu-ragu sudah selesai. Baik, langsung dilawan saja setan itu. Kalau enggak diturun dan berkembang was-was itu. Berkembang sampai naudzubillah was-was tentang Allah. Allah itu ada enggak? Sampai di situ nanti berkembang. Was-was saya ibadah diterima enggak? Terima enggak? Sampai ini ada dikatakan orang was-was akhirnya murtad. Setiap ibadah dia ngomong, ibadah saya terima enggak? Bener enggak? Sah enggak? Bosan capek, mending tidak sholat. Masuk nanti, naudzubillah. Maunya digeret ke situ. Orang yang was-was sadar. Saya cinta kepada kalian yang suka kena was-was ini. Makanya ini keras, dengar ulang-ulang omongan saya tadi. Nyelekit, tapi sembuh nanti. Nyelekit omongan saya itu. Dengar lagi, ulang lagi. Lekit nih. Tak bantu pondoknya Buya nantinya. Nyelekit, tapi sembuh nanti insyaallah kayak obat.